Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Bapak akan melanjutkan kembali materi yang kemarin Bapak terangkan. Sekarang adalah kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh, suatu hari Wahid dan Dani merencanakan akan pergi berlibur ke pantai. Wahid menjemput Dani untuk berangkat bersama-sama ke pantai. Rumah Wahid berada di sebelah barat rumah Dani dan pantai yang akan mereka kunjungi terletak tepat di sebelah utara rumah Dani. Oke, perhatikan, kalau kalian menggambar sebuah denah, maka utara harus berada di sebelah atas. Jadi dari pertanyaan ini bahwa rumah Dani, ya, rumah Wahid itu berada di sebelah barat rumah Dani. Jadi ini posisi barat. Ini rumah Dani. Jadi pertama-tama kalian membuat rumah Dani dulu. Ya. Setelah rumah Dani selesai, kemudian baru membuat rumah Wahid. Karena rumah Wahid berada di sebelah barat rumah Dani, berarti ini. Ya, kamu tarik garis. Kemudian pantai berada di sebelah utara rumah Dani. Lurus sebelah utara ya. Jadi ini adalah pantai. Kemudian jarak rumah Wahid dengan rumah Dani adalah 15 kilo. Kemudian jarak rumah Dani dengan pantai adalah 20 kilo. Oke. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ya. Jika kecepatan rata-rata sepeda motor Wahid 30 km, tentukan selisih waktu yang ditempuh Wahid antara menjemput Dani dengan langsung berangkat sendiri ke pantai. Jadi untuk mengetahui andai kata Wahid ini datang ke pantai dengan menjemput Dani, berarti 15 kilo rumah Dani, dari rumah Dani ke pantai adalah 20 kilo. Berarti jarak tempuh yang dilalui Wahid adalah 20 ditambah 15. Betul, berarti berapa? 35 kilo. Nah, masih ingat rumus jarak? S sama dengan V kali T. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Jaraknya tadi ya 15 ditambah berapa? Betul, 15 ditambah 20 ya, sama dengan V-nya, kecepatannya adalah 30 ini. Ya, ini adalah V. 30 km per jam. Kemudian yang ditanyakan waktu. Jadi waktu kalau Wahid menjemput Dani berapa? Berarti T. Oke. Berarti di sini 15 tambah 20 berarti 35. Betul. Ini 30 T. Berarti jarak waktunya berapa kalau gitu? Berarti 35 dibagi 30 itu sama dengan T. Berarti T-nya sama dengan 1,1677 menit. Nah, jadi berarti 1,167 menit, 1,167 jam ya, mohon maaf ya. Oke. Berapa menit kalau begitu? Nah, oke. Yang pertama, 1 ini berarti 1 jam. Kalau 1 jam berarti berapa? 1 jam berarti betul 60 menit. Tinggal 0,167 jam ya. Ini jam.
Harus kamu rubah menjadi menit, berarti 0,167 kali 60 menit. Ya, karena 1 jam itu 60 menit. Nah, 0,167 kali 60 itu adalah 10, berapa? 10,02 tadi ya. Bapak ngitung tadi 10,002 menit. Berarti 60 kita anggap 10 menit nak ya. Kita bulatkan jadi 10 menit. 60 ditambah 10 berarti waktunya adalah T-nya adalah 60, itu yang 1 jam ini, yang 0,167 berarti ditambah 10. Berarti berapa? Betul, 70 menit. Nah, sekarang kalau Wahid langsung ke pantai, berarti lebih cepat. Lebih cepat ini. Tapi kamu harus hitung dulu berapa panjangnya ini. Nah, panjangnya ini. Panjangnya ini adalah dengan menggunakan teorema Pythagoras kemarin itu. Berarti E kuadrat itu sama dengan 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. 15 kuadrat berapa nak? Betul, 225. 20 kuadrat berapa? 400. Ya, betul, 400. Ingat, ini masih kuadrat nak ya. Masih E kuadrat ya. Berarti 225 ditambah 400 berarti 625. Ingat, ini masih E kuadrat. Belum X-nya, yang ditanyakan adalah X. Berarti X itu adalah akar 625. Berapa? 25, betul. Berarti jarak rumah Wahid ke pantai kalau langsung sama dengan berapa? 25 kilo. Sekarang waktu tempuhnya berapa menit, Pak? Ya kita cari dengan rumus yang tadi itu. S sama dengan V kali T. Berarti S sama dengan V kali T. S itu jarak ya. Berarti 25. V-nya adalah 30. T. Berarti 25 dibagi 30 itu T. Oke. Kita hitung ya. 20 dibagi 30, ayo sama-sama menghitung. Berapa? 0,8333 ya. Ini T-nya. Pak, ini kan jam masih ini ya. Jadi T-nya masih jam ini. 0,83 jam ini. Kamu rubah menjadi menit. Gimana caranya? Oke, 1 jam sama dengan berapa? 60 menit. Tinggal ngalikan aja. Tinggal ngalikan berarti 0,83 kali 60. Ayo disiapkan kalkulatornya, boleh ya, karena kalian sudah kelas 8 sudah boleh menggunakan kalkulator. Berapa nak? Berapa? 49,8 menit. 49,8 menit.
Atau kita bulatkan ya. Kita bulatkan menjadi 50 menit. Oke, berapa kalau gitu selisih waktu kalau Wahid langsung dan Wahid harus menjemput? Berapa? Betul, 70. Selisih waktunya adalah 70 dikurangi 50. 70 dikurangi 50. Berapa selisihnya? Selisihnya, betul, selisihnya adalah 20 menit. Lebih cepat kan? Iya, betul. Lebih cepat karena langsung. Oke, kita lanjut penjelasan selanjutnya. Oke, perhatikan ya, perhatikan gambar yang Bapak buatkan ini ya. Dua buah pesawat sedang terbang melintasi kapal induk. Suatu radar yang berlokasi sejauh 9 km dari kapal induk, berarti di sini 9. Kemudian kedua pesawat tempur tersebut berjarak 10 km dan 12 km dari radar. Berarti yang anggap yang dekat ini adalah yang 10, yang tinggi adalah 12 km dari radar, nak ya. Tentukan jarak kedua pesawat diukur berdasarkan ketinggian. Berarti kamu tinggal tarik garis lurus. Nah, yang pertama kamu cari jarak pesawat yang pertama ini dengan pesawat. Berarti ini berapa? Selanjutnya kamu cari jarak yang kedua. Nah, setelah kalian mengukurnya, menghitungnya, maka kalian bisa menentukan, oh selisihnya berapa ini? Selisih ketinggiannya berapa? Oke. Bisa ya? Bisa? Oke. Selesaikan ini, kamu tulis di buku catatannya, kemudian difoto, kirim ke WA-nya Bapak. Bapak akan menunggunya. Kemudian selanjutnya, kita lanjut menentukan jenis-jenis sebuah segitiga. Jenis-jenis sebuah tiga. Kalian buka halaman bukunya kalian, halaman 26. Kemudian kamu ambil sebuah lidi sesuai dengan perintahnya ini. Ya, sediakan lidi, potong-potong dari 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, dan 13 cm. Langkah yang kedua, ambil 3 lidi dengan panjang 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Buatlah segitiga dari ketiga lidi tersebut di atas ya, kertas. Kemudian amati segitiga yang terbentuk dari ketiga lidi tersebut. Apakah jenis segitiga apakah yang dapat kalian lihat? Ya, apa bentuknya mencong-mencong, misalkan begini. Apa bentuknya lurus yang kemarin kamu pelajari itu? Ya, sudah dipelajari kemarin itu segitiga siku-siku. Nah, kemudian kamu lanjutkan. Setelah kamu tahap 1 sampai 4 ini kamu selesai, kamu langsung lanjutkan ini. Berdasarkan ketiga segitiga yang kalian buat, maaf dulu ya. Setelah ini selesai, gambar 1. Kemudian kamu lanjutkan perintah nomor 5, gambar 2. Kemudian kamu lanjutkan perintah nomor 6, berarti gambar yang ketiga. Setelah kamu menggambar tiga-tiganya, ya, berdasarkan ketiga segitiga yang telah kalian buatlah pertanyaan terkait dengan hubungan panjang ketiga sisi segitiga. Misal, bagaimanakah hubungan panjang ketiga sisi pada segitiga pertama? Kemudian kamu lanjutkan bagaimanakah hubungan panjang ketiga sisi pada segitiga
kedua dan segitiga ketiga. Gimana? Jelas? Ya, hubungannya. Pak, hubungannya ternyata gambarnya misalkan tidak sama dengan gambar yang pertama, atau hampir sama Pak dengan gambar yang pertama, cuma saja ukurannya berbeda. Atau kamu menemukan kesimpulan yang lain. Ya, itu anak sekalian, pelajaran yang perlu Bapak sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.